Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Kami mengucapkan terima kasih sebab sebagai keluarga kita mau membuka hati untuk masuk dalam persekutuan keluarga pada malam hari ini. Kiranya persekutuan kita pada malam hari ini kembali menguatkan dan menuntun kita dalam menghayati kehidupan sebagai umat tebusannya. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam ibadah keluarga. Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah memimpin kami selama seminggu sampai bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga. Kami mohon kiranya Engkau hadir di dalam ibadah ini dengan kuasa-Mu, sehingga menumbuhkan kesetiaan dan ketaatan kami untuk bersekutu dengan Engkau bersama saudara seiman kami sekalipun kami berjauhan. Berkatilah ibadah rumah tangga kami saat ini, dari awal hingga akhirnya, agar kami layak memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu kami mohon di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami beribadah. Amin. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 75 ayat 2 sampai dengan 11 secara berbalas-balasan. Mazmur 75 ayat 2 sampai dengan 11. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, janganlah membual,
dan kepada orang-orang fasik janganlah meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbunyi, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 309 bait 1 dan 2. Aku bersyukur dalam hidupku kini, sedikit harta, rumah pun kecil, tetapi nanti di Yerusalem baru harta berlimpah, rumah nan permai. Kan ku miliki istana yang indah di rumah Bapa, kota cemerlang. Tiada lagi air mata derita, sudah berganti suka dan senang. Meski di dunia aku miskin dan hina, ku takkan goyah, sorga milikku. Meski sekarang aku masih musafir, arahku pasti sorga yang cerah. Kan ku miliki istana yang indah di rumah Bapa, kota cemerlang. Tiada lagi air mata derita, sudah berganti suka dan senang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa surgawi dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami di dalam mendalami segala kekayaan firman-Mu, lalu setia melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Disilakan Bapak Ibu saudara-saudara berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari dalam pembacaan firman Tuhan ini terangkat satu tema, pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita pernah mengalami dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu atas segala pergumulan, penderitaan, tantangan-tantangan hidup yang Bapak Ibu dan saya rasakan. Masalah penderitaan dan pergumulan bukan awal kita yang mengalaminya. Kita juga bisa melihat itu di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Oleh karena itu kitab Keluaran menjelaskan tentang proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju negeri Kanaan. Negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di tengah perjalanan menuju negeri Kanaan ini terlihat begitu banyak cerita-cerita yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada pemberontakan, ada ketidaksetiaan dari umat itu sendiri dan para hamba. Namun juga terlihat begitu kuat kesetiaan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Inilah yang membuat bangsa Israel, Musa dan Harun serta saudara perempuan mereka Harun, Miriam, mengangkat puji syukur di hadapan Allah, bahwa ternyata Allah tidak pernah meninggalkan mereka dimanapun mereka berada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nyanyian syukur ini bercerita bahwa kuasa Allah itu sangat dahsyat. Allah sungguh sangat luar biasa. Ia agung dan patut saudara dan saya muliakan, tidak hanya bangsa Israel. Allah telah menyelamatkan mereka dari tangan si penindas. Yang kalau kita melihat di dalam pembacaan si penindas ini adalah Firaun dan pasukannya, di mana ketidaktaatan mereka membawa mereka kepada kebinasaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nyanyian syukur Miriam dan bangsa Israel ini selalu dinyanyikan di ibadah-ibadah di bait suci. Khususnya ketika bangsa Israel merayakan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Allah adalah kekuatan mereka. Tuhan Allah adalah penopang dan penolong mereka. Tuhan Allah adalah pahlawan mereka. Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari segala bentuk kesusahan, bahkan penderitaan yang tak terkatakan. Tuhan Allah setia menuntun mereka dengan kekuatan kasih Tuhan. Tuhan Allah menjanjikan mereka dimanapun Tuhan berada, kelak mereka juga berada bersama Tuhan. Itu jelas Bapak Ibu, di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Kematian dan kebangkitan Kristus mempertegas bagaimana kasih dan kuasa atau pertolongan Tuhan itu patut kita syukuri di dalam segala bentuk dan keadaan yang kita alami. Khususnya kita sama-sama tahu bahwa hampir 2 bulan ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami di dunia ini, janganlah pernah Bapak, Ibu, dan saya meragukan kuasa Tuhan Yesus. Yesus menginginkan supaya saudara dan saya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar atas semua pergumulan dan kesusahan yang kita alami. Saya mengajak Bapak Ibu, coba kita sama-sama ingat. Mari kita sama-sama renungkan bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan. Adakah Tuhan meninggalkan Bapak Ibu dan saya? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, di saat-saat hidup susah atau senang, selalulah juga bersuka cita, karena segala sesuatu telah kita serahkan kepada Tuhan. Dan Yesus menginginkan supaya janganlah karena sesuatu yang susah atau menderita, suka bahkan duka hidup kita khawatir, takut dan gelisah. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Coba mari kita baca secara bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, bisakah kita menghiasi itu semua di dalam kehidupan kita? Baik kita sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, atau bahagian dari keluarga ini. Terutama di situasi ini, ada keluarga yang berkata untuk sementara waktu dirumahkan, pengurangan tenaga kerja, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah bahwa kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah nyata di dalam kematian dan kebangkitannya, mau mengatakan bahwa Ia tidak pernah tinggalkan kita. Ia akan menjadi Tuhan Juru Selamat, sumber hidup dan berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berjalan bersama kita menapaki kehidupan ini. Tolong janganlah terlalu banyak
kita bersungut-sungut, percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita akan tetap seperti Musa, Harun dan Maryam, orang Israel saat itu, dalam keadaannya yang begitu berat, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kita lihat, kita baca sama-sama. Ayo, ayatnya yang ke-20 dan 21, mari kita baca. Kita mulai. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup ini memang harus kaya di dalam memaknai, mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan ini kita pun setia tunduk berdoa, mengangkat pujian dan bersaksi bahwa Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang dahsyat. Asalkan kita taat dan setia kepadanya, maka kita akan senantiasa diberkati olehnya. Marilah kita menjawab Tuhan, Tuhan, aku akan memberikan kepadamu ketaatan dan kesetiaan, baik di saat aku susah maupun aku senang. Ini firman Tuhan untuk kita semua di dalam ibadah keluarga di jemaat GPIB Immanuel Surabaya ini. Walaupun berjumpa hanya melalui video streaming ini. Demikianlah firman Tuhan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syukur, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur sebagai keluarga umat Tuhan Yesus Kristus yang boleh duduk bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, khususnya juga mendengarkan firman-Mu, dan juga membawa persembahan untuk dipakai guna hormat dan kemuliaan nama-Mu di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami, khususnya di tengah-tengah situasi Indonesia saat ini menghadapi COVID-19. Mari Tuhan, jangan tinggalkan kami. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat
di dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami. Baik kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan juga anak-anak. Kami percaya apapun keadaan kami saat ini, juga ekonomi kami, Tuhan senantiasa mencukupkannya, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur, berterima kasih atas segala pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berada dalam pergumulan, Tuhan tolong mendampingi supaya kami memahami pergumulan kami, dan kami percaya kami tidak khawatir, gelisah dan takut. Terima kasih untuk pendampingan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak kami di dalam pendidikan, harapan dan cita-cita mereka. Sekalipun saat ini juga mereka belajar kuliah dari rumah, dipantau oleh sekolah ataupun kampus masing-masing. Semuanya kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tetap membentuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami satu hari kelak menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang berhasil guna, dan mereka menjadi kebanggaan Tuhan, juga kebanggaan keluarga. Ampunilah kami jika kami melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh majelis jemaat, baik itu diaken, penatua maupun pendeta. Dampingilah kami dan keluarga kami untuk tetap setia taat berdoa kepada umat yang Kau percayakan, memberikan pengajaran, bimbingan dan lain sebagainya, walaupun hanya melalui sistem Haiti saat ini, karena kami tidak bisa keluar rumah. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap ada dan luar biasa. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati mereka menjadi sumber berkat di dalam suasana ini. Terima kasih Tuhan yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini. Mari Tuhan tolong berkati baik ulang tahun pribadi maupun rumah tangga. Bersama-samalah dengan sukacita dan ucapan syukur mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ini doa yang kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ya Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua.
Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu sajalah Tuhan, memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk amanat pengutusan, disilakan Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan bersama keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari memuji Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 2. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat darinya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.